Ya kalau gue sih sepaham nggak, sepakat nggak sama Ustadz Muhammad Al-Sewad ini? Wow, sepakat banget. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini karena banyak, gue udah bilang bodo amat, tapi masih banyak aja orang yang minta gue ngebahas Haikal Hasan. Males sebenarnya gue ngebahas beliau nih. Ya, dulu gue respect banget sama beliau ya. Sekarang waduh kok makin jadi begini ya. Hah? Apa salah pergaulan ya? Ya ini dia makan di Pizza Hut sambil probo. Ya andai kata gini. Tapi kita tonton dulu deh, kita tonton dulu. Nih videonya. Nah, Saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut. saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut. Dapat berapa, Be? Iya, dapat berapa? Mungkin kebutuhan lagi melonjak, guys. Ya, belum bayar pajak atau apa, mungkin. Karena setiap kita mengeluarkan buat Pizza Hut itu enak, lezat, dan jangan lupa Pizza Hut itu paling peduli dengan kemanusiaan. Buktinya Paling peduli dengan kemarin Pizza Hut mengeluarkan 1 miliar rupiah yang dititipkan melalui BRI untuk korban-korban di Gaza. Wih, cepet banget. Dan Pizza Hut itu menunya beragam, dan lihat banyak menunya. Itu yang membuat saya hampir setiap makan siang mampir di Pizza Hut. Iya, Be. Ya. Ini guys, gue punya temen juga ya. Sahabat malah. Dia kerja di Pizza Hut juga gitu. Gue termasuk yang nggak mau beli, nggak. Ya tapi kadang-kadang kan temen itu ngirimin kita gitu, nggak beli. Dia memang kerja di situ gitu. Itu masih mending. Kalau diajak untuk promo Pizza Hut nggak bakal mau gue, bakal marah gue. Ya nggak mau lah. Karena gini loh, lu beli aja gitu, terserah lu, itu hak lu gitu ya. Kalau gue nggak mau beli, ya, nggak mau gue beli Pizza Hut, nggak mau. Nih gue kemarin ya Mi, suara nggak apa-apa Mi. Kemarin ada yang ngirim Pizza Hut kan Mi? Iya. Iya, gue promo Mi. Iya. Gue beli. Iya. Enggak, itu karena kedekatan gitu aja, teman gue kerja di sono, gitu. Itu pun gue ingetin ya, boykot gitu. Ya nggak mau gue. Ya, itu gimana ya? Kalau sampai begini ya Allah. Iya deh Be. Gue jadi ingat Habib Bahar nih. Habib Bahar yang ini, dia ngomong begini nih. Ini gue hadir di sidang Habib Bahar yang ini, gue hadir tuh ya. Itu yang lagi ngobrol sama saksi yang memberatkan dia. Itu ngobrol sama saksi yang memberatkan Habib Bahar. Seakrab itu dia, ya kan? Anak Haikal Hasan pengkhianat. Apa Haikal Hasan pengkhianat. Akhirnya Be, minta maaf gue bahas lu Be ya. Karena lu juga sih Be ya. Aneh pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, ngaruh. Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Berarti mereka satu kelompok sekarang ya. Betul juga Habib Bahar ya. Ini waktu dia sidang loh guys. Waktu sidang. Mana? Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Diulang-ulang, Haikal Hasan itu pengkhianat. Orang-orang yang khianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam putih nggak ada Bob. Nah tuh digabungin nama ini. Ya jadi emang udahlah ya.
Bener ya? Bener ya? Habib Bahar bener ya? Dan dia kemarin di podcast dari Kobuzier itu sampai luar biasa tuh beritanya ya, apa namanya? Ini dia bilang dia ditolak masuk masjid. Ah, masa iya? Dan ini Ustadz Muhammad Azewat nih posting ini. Kenapa saya tidak percaya sama sekali jika dilarang masuk masjid? Nah, tanda tanya itu. Iya, gue juga nggak percaya. Nggak. Jika memang benar terjadi, sebutkan nama masjid dan di mana lokasinya agar tidak timbul fitnah. Haikal Hasan ngaku kini dijauhi umat muslim hingga dilarang masuk masjid. Ah, masa iya? Umat Islam segitunya. Lu kali be ketakutan gitu ya. Jadi seolah-olah orang kalau ketakutan berlebih itu halu. Ya. Halu, serius loh. Orang kalau ketakutan berlebih halu. Gua ngelihatnya begitu. Wah, jangan halu lu punya ketakutan berlebih. Suara kucing ntar dikira ayam kalah hantu. Ya kan? Nah, di postingan Ustadz Muhammad Azewat ini rupanya banyak juga yang sepaham gitu dengan Ustadz Muhammad Azewat ini. Ya kalau gue sih sepakat nggak sama Ustadz Muhammad Azewat ini? Wow, sepakat banget ya. Soalnya udah lah be, lu kelihatan banget gitu ya, yang namanya kerjaan be kali ya. Ya jadi kesimpulan gue sih ya, ini apa? Pengkhianat yang merasa jadi korban gitu ya. Kalian nggak usah lama-lama, langsung ke Twitter guys, kita langsung ke Twitter. Kita lihat apa komentar netizen di sana. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini guys ya. Kita udah di Twitter di postingannya Ustadz Muhammad Azewat. Kenapa saya tidak percaya sama sekali jika dilarang masuk masjid? Sama Ustadz, kita nggak percaya juga Ustadz. Jika memang benar terjadi, sebutkan nama masjid dan di mana lokasinya agar tidak timbul fitnah. Wah, justru yang fitnah itu yang bikin rame kayaknya Ustadz. Gitu ya. Aduh. Haikal Hasan ngaku diri dijauhi umat muslim hingga dilarang masuk masjid. Iya, baik banget. Masjid mana yang menolak Anda? Coba sebutkan biar tidak terjadi fitnah. Nah, iya. Nah, masjid belum jadi kali. Cor-corannya masih basah. Semua orang juga nggak boleh masuk. Imiyu, kok geruk? Ada be. Udah nggak dipercaya orang lu be. FIFA sudah dari abad pertengahan saya blokir karena sering menghina atau memojokkan Islam. Blokir FIFA. Medianya tuh. Masih aja banyak yang percaya sama mulut si Haikal. Dia kan emang nyari majikan yang bisa kasih duit. Dia bukan semata-mata emang mau dakwah. Oh gitu. Jadi dakwanya li ajli fulus. Imanuhum fi amplopihim. Itu makalah yang luar biasa itu. Itu makalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang diciptakan oleh orang Indonesia itu. Imanuhum, iman mereka fi di dalam amplopihim. Gabungan bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu. Iya. Benar kata Habib Bahar tentang dia. Tapi nggak usah disebutin di sini. Pengkhianat udah gue sebutin, ada videonya tadi. Kalau dilarang masuk masjid saya tidak percaya. Tapi kalau dijauhi rakyat, utama umat muslim, saya percaya. Karena itu karma pengkhianat. Nah, iya. Jadi tolonglah, umat Islam itu ya bisa kecewa sama lu be, bisa gitu. Ya tapi kalau untuk sampai nolak masuk masjid ya kagak juga lah. Kalau dilarang masuk masjid karena mau sholat tidak mungkin, tapi kalau tidak diundang lagi oleh masjid untuk ceramah mungkin saja, karena orang tidak percaya lagi sama dia. Nah, ini lebih masuk di akal gitu. Iya, mungkin undangan sudah kagak ada lagi gitu. Kagak diundang lagi. Bye-bye Haikal Hasan, coba sebutkan dilarang masuk masjid mana dan siapa orang yang melarang. Iya nggak ada. Jika umat membenci dan menjauhi orang pengkhianat itu hal yang biasa. Iyalah. Kalau umat kecewa ya wajar gitu. Cuman kalau sampai larang masuk masjid, masjid mana dulu gitu ya kan?
Iya nih, dia waktu apa masih di barisan kita itu kan ya kita bela-belain gitu ya. Mm-mm. Ternyata ya, alhamdulillah aja kita bukan pengkhianat itu aja. Alhamdulillah. Hati-hati si Haikal Hasan ini pengkhianat. Ingat pesan Habib Bahar bin Smith. Haikal Hasan itu pengkhianat. Bener. Dan terbukti ya. Haikal Hasan bohong. Suruh tunjukin masjid mana. Dasar penipu, pengkhianat umat. Buset. Buset, 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 buset. Aduh. Mungkin maksudnya Masjid Al-Aqsa. Itu mah semua muslim pun dilarang masuk sama monyet Israel. Mungkin ya. Tidak ada pernah sejarahnya umat muslim melarang seseorang masuk masjid kecuali memang dia diketahui mau buat onar di dalam masjid. FIFA Kuwait ini membuat berita bohong, Anda pantas dikatakan provokator. Enggak, dia ngomong dia itu bukan FIFA-nya lah, itu dari podcastnya Deddy Kobuzier sayang. Ini orang nggak baca nih. Boleh masuk masjid, nggak boleh ceramah, apalagi kampanye gitu loh. Iya, 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 iya. Nggak usah gitu, jangan masjid kami gitu. Ada sebab, ada akibat. Bukan masjid yang menjauhinya, tapi dia yang nggak ke masjid lagi karena tahu kelakuan dia sekarang menjilat. Nah, itu bisa jadi. Ketakutan gitu guys, ketakutan mungkin ya. Ketakutan. Dia ketakutan mungkin. Ketakutan berlebihan itu bisa menimbulkan halusinasi sayang. Iya. Dia ngulang mau jualan kayak pas Pilgub DKI dulu. Kalau dulu nggak boleh nyolatin jenazah, sekarang nggak boleh masuk masjid. Tujuannya supaya downgrade Anies, main politik identitas. Emang parah Haikal itu. Nah ya begitulah. Ya. Tepatnya sih udah nggak laku. Masyarakat juga makin paham akan tingkah dia sebagai agen Mossad. Jadi yang biasanya diundang di ngisi ceramah udah gak dipakai lagi. Nah itu, ya. Udah nggak kepake gitu waktu buat ngisi ceramah udah kagak kepake. Haikal. Pengkhianat mana bisa dipercaya omongannya. Umat muslim tidak senaif yang dia fitnah. Hal yang tidak mungkin dilakukan umat muslim melarang orang mau ibadah ke masjid kecuali dia masuk masjid cuma mau omon-omon junjungannya ke jamaah masjid. Nah itu kan, iya jadi apa ya? Jangan playing victim gitu, jangan playing victim. Ya kan? Orang dia nggak sadar gitu ya kelakuannya, tapi nyalahkan umat gitu sampai dilarang masuk masjid. Masjid disalahin sama Haikal. Aduh kal. Seharusnya orang yang sudah dilabeli dengan gelar kehormatan seperti Ustadz, jika bicara harus jelas, jangan menimbulkan perpecahan. Ustadz Haikal sebaiknya sebut nama masjidnya dan kapan kejadiannya agar tidak menimbulkan fitnah. Terima kasih loh. Jangan salah. Kadang-kadang karena fitnah itu bisa jadi rame. Contohnya sekarang dia ngomong begitu kan rame lagi nih. Ya kan? Ya rame lagi. Itu fitnah apa enggak, Be? Kalau dia nggak sebutkan nama masjidnya kapan, ya fitnah namanya. Nah gitu aja. Nggak repot kalau dia belum bisa buktikan masjid mana, kapan kejadiannya, siapa orang yang larang dia, itu fitnah namanya. Kecuali dia bisa buktikan begitu. Kayak guys gitu aja, nggak usah lama-lama. Intinya si Haikal Hasan ini atau Babe Haikal ini pengkhianat yang playing victim, gitu kan Be? Dah gitu aja. Menurut kalian gimana guys? Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Kalau umat kagak percaya lu lagi itu iya bisa terjadi Be, tapi kalau di